Pada hari kiamat iblis akan menyampaikan khutbahnya di hadapan penghuni neraka. Sebuah khutbah yang menyentuh hati yang akan membuat mereka semakin bersedih dan sangat menyesal karena mereka mengikuti perintah iblis yang ternyata menyesatkan. Ulama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar, kemudian berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tafsir At-Tabari. Bagaimana kisah khutbah iblis selanjutnya? Mari kita nonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada topik kali ini saya ingin membahas tentang kisah iblis berkhutbah di neraka. Marilah senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari syaitan agar tidak mendengarkan khutbahnya iblis kelak di hari kiamat. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang tidak mendengarkan khutbahnya iblis di hari kemudian kelak. Iblis menyampaikan khutbahnya di hadapan orang-orang yang mengikutinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam neraka jahanam. Ketika mereka digiring menuju neraka jahanamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam rombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka oleh para penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Surah Az-Zumar ayat 71. Ketika api neraka jahanam melihat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dari kejauhan, api neraka jahanam pun semakin bergejolak dan membara tidak sabar menanti kedatangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Surah Al-Furqan ayat 12. Pada hari kiamat iblis akan menyampaikan khutbahnya di hadapan penghuni neraka, sebuah khutbah yang menyentuh hati yang akan membuat mereka semakin bersedih dan sangat menyesal karena mereka mengikuti perintah iblis yang ternyata menyesatkan. Ulama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, tatkala hari kiamat, iblis berdiri di atas sebuah mimbar, kemudian berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tafsir At-Tabari. Ulama Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah mengabarkan tentang khutbah yang disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya, yaitu setelah Allah memutuskan menghisap para hambanya. Kemudian Allah memasukkan kaum mukminin ke surga dan Allah menempatkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Maka iblis tatkala itu berdiri dan berkhutbah kepada para pengikutnya agar semakin menambah kesedihan mereka, kerugian di atas kerugian, serta penyesalan di atas penyesalan. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Khutbah iblis di hari kiamat ini merupakan khutbah yang paling menyentuh sekaligus bisa menjadi renungan bersama agar kita tidak ikut tersesat bersama iblis dan para pengikutnya. Allah telah menunjukkan sedikit rahasia sebuah peristiwa di hari kiamat kelak ketika iblis berkhutbah di hadapan para pengikutnya. Peristiwa ini diungkapkan dan diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Surah Ibrahim ayat 23. Iblis kemudian berkhutbah kepada para pengikutnya tatkala mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar.
mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Surah Ibrahim ayat 22. Di dalam khutbah tersebut, Iblis mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Allah telah memberikan janji kepada orang-orang tersebut, yaitu janji yang benar dan pasti ditepati. Iblis pun memberikan janji-janji kepada para pengikutnya. Namun, janji iblis itu hanyalah janji palsu yang merupakan bagian dari tipu muslihatnya untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kesesatan. Para pengikut iblis yang mendengar pidato iblis di akhirat itu langsung merasa sangat tertipu dan menyesal. Namun, penyesalan di akhirat dengan sia-sia dan mereka akan menjadi teman iblis di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika mendengar pidato iblis di hari kiamat kelak. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dari tipu daya iblis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi kita dari tipu daya iblis laknatullah. Itulah kisah khutbah iblis pada hari kiamat. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul hatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, yang subscribe akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.